Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tati Mulyana, NIM akhir 028, Praktikan Statistika 1 dari kelompok 23. Di sini saya akan menyelesaikan beberapa persoalan, yakni 4 soal tentang distribusi probabilitas diskrit. Oke, saya akan membacakan terlebih dahulu soalnya. Soal yang pertama, sebuah perusahaan produksi elektronik memiliki mesin otomatis yang memproduksi 20 unit komponen per jam. Probabilitas bahwa sebuah unit komponen memiliki cacat adalah 0,05. Jika mesin beroperasi selama 1 jam dan memproduksi 20 unit, berapa peluang bahwa tepat 2 unit komponen yang cacat? Nah, pada soal yang nomor 1 ini, dia disebut distribusi binomial karena dia hanya memiliki 2 kategori saja, yaitu unit mesin yang cacat dan tidak cacat. Lalu, distribusi binomial sendiri digunakan ketika terdapat sejumlah percobaan yang independen. Maksudnya, percobaan yang independen itu adalah peristiwa dalam suatu percobaan tidak dipengaruhi atau mempengaruhi peristiwa dari percobaan lainnya. Oke, yang nomor 2, dalam sebuah perusahaan layanan pelanggan, rata-rata waktu yang diperlukan untuk mendapatkan 3 panggilan keluhan dari pelanggan adalah 8 jam. Jika rata-rata panggilan keluhan adalah 0,5 per jam, berapa peluang bahwa perusahaan akan menerima panggilan keluhan ketiga pada jam ke-10? Nah, pada soal nomor 2 ini disebut distribusi Poisson karena Jumlah kejadiannya itu terjadi dalam interval waktu tertentu. Nomor 2 ini ditanya pada jam ke-10, sehingga ini itu sebagai interval waktunya. Oke, lalu soal yang ketiga, sebuah perusahaan memiliki 30 mesin produksi, di mana 8 mesin telah mengalami kerusakan dalam 2 bulan terakhir. Dalam upaya pemeliharaan, 10 mesin akan dipilih secara acak untuk diperiksa. Berapa peluang bahwa dari 10 mesin yang dipilih, tepat 4 mesin adalah mesin yang telah mengalami kerusakan? Kalau pada soal nomor 3 ini disebut distribusi hipergeometrik karena mesin yang dipilihnya itu tanpa pengembalian. Artinya, probabilitas berubah setelah setiap pengembalian. Oke. Soal terakhir yaitu soal nomor 4. Sebuah perusahaan pengiriman paket mengirimkan 120 paket dalam 1 hari kerja. Paket-paket tersebut dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, 40 paket elektronik, 50 paket pakaian, dan 30 paket makanan. Jika 15 paket dipilih secara acak untuk dianalisis, berapa peluang bahwa 5 paket adalah elektronik, 7 paket adalah pakaian, dan 3 paket adalah makanan? Pada soal nomor 4 ini disebut distribusi multinomial karena dia memiliki lebih dari 2 kategori. Di sini itu 3 kategorinya itu terdiri dari elektronik, pakaian, dan makanan, sehingga dia disebut distribusi multinomial. Oke. Kerjakan dengan menggunakan software Excel dan RStudio. Oke, saya di sini akan menyelesaikan persoalan ini dengan menggunakan software Excel terlebih dahulu. Kita akan mengerjakan soal nomor 1 dulu dengan menggunakan distribusi binomial. Kita masukkan angkanya, number underscore S atau X itu sebagai jumlah yang suksesnya. Dalam soal ini, jumlah yang suksesnya itu terdapat 2 unit komponen yang cacat. Trials-nya atau N-nya itu total semua percobaannya. Kita isi 20 total percobaannya. Untuk probability-nya atau peluangnya itu di sini tertera 0,05 dan kumulatifnya kita isi false. Bisa juga dikosongin atau bisa kita isi false. Nah, untuk menghitung hasilnya itu terdapat 2 cara. Yang pertama itu dengan memasukkan fungsi binom dis. Setelah itu kita perhatikan di sini ada number S terlebih dahulu, terus trials, probability, dan kumulatif. Kita masukkan number underscore S dulu, kemudian koma, kita masukkan trials, koma, setelah itu kita masukkan probability, koma, dan terakhir kita masukkan kumulatifnya. Lalu tutup kurung dan enter. Didapatkan hasilnya sekian.
0,1886768 atau 18,87% jika dibulatkan. Dan dibentuk persen itu jadinya 18,87%. Oke, cara yang kedua itu dengan kita ke tab formulas, kemudian insert function. Setelah itu kita isi or select kategorinya itu statistical. Setelah itu kita cari binom dis. Kalau memakai cara yang ini agak sedikit lama karena kita harus mencari dulu di sini binom dis, kemudian kita klik OK dan kita masukkan angkanya. Number S-nya itu 2. Setelah itu trials-nya itu 20. Probability-nya 0,05. Setelah itu kita masukkan kumulatifnya. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini udah ada formula resultnya. Itu sama kayak tadi jawabannya 0,188676801. Kemudian kita klik OK. Nah, ini didapat hasilnya sama kayak cara yang tadi, cuman saya lebih memilih cara yang pertama karena lebih cepat. Oke. Setelah itu kita ke soal nomor 2. yaitu memakai distribusi Poisson. Untuk X ini yaitu jumlah panggilan keluhan yang diterimanya. Kita lihat dulu soalnya. Jumlah panggilan yang diterimanya itu sebanyak banyak 3. Karena di sini ditanyakan yang panggilan keluhan ketiga. Terus mean-nya itu kita masukkan rata-rata waktu yang diperlukannya. Rata-rata panggilan keluhannya itu 0,5. Kumulatifnya kita isikan false. Setelah itu kita masukkan fungsi Poisson dis. Oke, di sini kita harus masukkan X-nya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan mean-nya. Terakhir kita masukkan kumulatifnya. Oke, setelah itu kita enter dan didapatkan hasilnya 0,012636055. Atau kalau dijadikan persen itu sebesar 1,26%. Selanjutnya soal nomor 3, memakai distribusi hipergeometrik. Oke, yang sampel underscore S-nya kita isi jumlah mesin yang dipilih yang telah rusak. Kita lihat dulu soalnya. Jumlah mesin yang dipilih yang telah rusak. Ini tepat 4 mesin ya. Kita isikan 4. Number sampelnya itu kita isi jumlah semua mesin yang dipilih. Jumlah mesin yang dipilih itu hanya 10 mesin dari 30 mesin. Setelah itu populasinya itu kita isikan jumlah mesin yang mengalami kerusakan. Di sini tertera mesin yang mengalami kerusakan itu ada 8 mesin. Kita isi di sini 8. Number popnya itu kita isi jumlah keseluruhan mesinnya, baik yang cacat atau tidak cacat. Di sini ada 30 mesin, kita isikan 30. Dan kumulatifnya kita isikan false. Kita masukkan fungsi hypergeomdis. Setelah itu kita masukkan sampel S-nya terlebih dahulu, koma, kemudian masukkan number sampelnya, koma, setelah itu kita masukkan populasinya, koma, dan number popnya, koma, terakhir kita masukkan kumulatifnya. Nah, ini didapatkan hasilnya, peluangnya itu sebesar 0,173836616, atau kalau dijadikan persen itu sebesar 17,38%. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 4. Untuk P-nya itu kita isikan peluangnya, dan untuk X ini kita isikan jumlah per kategorinya. Kita harus mencari
peluangnya terlebih dahulu dari 40 paket elektronik, 50 paket pakaian, dan 30 paket makanan dengan menggunakan rumus NA per NS. Berarti 40 dibagi 120, 50 dibagi 120, dan 30 dibagi 120. Untuk P1 kita isikan sebagai paket elektronik ya. Peluangnya itu 40 dibagi dengan 120. Oke. 50 dibagi dengan 120. Terakhir paket makanan sebagai P3 itu 30 dibagi 120. Kita isikan totalnya. Total dari P1, P2, P3-nya. Lalu kita isikan X-nya. X itu jumlah per kategorinya. Jadi di sini bisa dilihat jika 15 paket dipilih secara acak untuk dianalisis. Nah, ini jumlah per kategori yang akan dicari peluangnya. Itu 5, 7, dan 3. Setelah itu kita cari totalnya. Oke. Setelah itu kita lanjut isi kolom ini dengan memasukkan fungsi multinomial. Kita masukkan baris X itu sampai P3 aja. Kemudian kita enter. Didapatkan hasilnya 36.360. Selanjutnya kita isi kolom P1 pangkat X1-nya. P1 pangkat X1. Selanjutnya isi P2 pangkat X2. Selanjutnya kita isi P3 pangkat X3. Oke. Selanjutnya isi untuk mencari peluangnya dengan mengalihkan antara 36.360 sampai 0,016. Kita kalikan satu-satu. Ya, didapatkan peluangnya itu sebesar 0,0505210. Atau kalau dijadikan persen itu sebesar 5,05%. Jadi kesimpulan nomor 1 itu peluang bahwa terdapat tepat dua unit komponen yang cacat itu sebesar 0,1886768 atau 18,86%. Artinya hasil produksi dari perusahaan elektronik yang memproduksi mesin ini menghasilkan hasil produksi yang baik dan hanya sedikit yang cacat. Kesimpulan nomor 2, peluang bahwa perusahaan akan menerima panggilan keluhan ketika pada jam ke-10 sebesar 0,012636055 atau 1,26%. Artinya, menunjukkan bahwa kejadian perusahaan akan menerima panggilan keluhan ketika pada jam ke-10 itu sangat rendah kemungkinan untuk terjadi. Kesimpulan nomor 3, peluang bahwa dari 10 mesin yang dipilih, tepat 4 mesin adalah mesin yang telah mengalami kerusakan itu sebesar 0,1738362 atau 17,38%. Artinya bahwa peluang dari 10 mesin yang dipilih tepat 4 mesin itu mengalami kerusakan sangat rendah kemungkinan untuk terjadi. Adapun kesimpulan nomor 4 yaitu peluang bahwa 5 paket adalah elektronik, 7 paket adalah pakaian, dan 3 paket adalah makanan itu sebesar 0,05210 atau 5,5%. Yang artinya bahwa peluang tersebut sangat rendah kemungkinan untuk terjadi juga. Baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan persoalan tadi dengan menggunakan software RStudio. Pertama-tama kita klik file terlebih dahulu, kemudian new file, dan klik RScript. Oke, selanjutnya kita install dulu package-nya dengan memasukkan sintaks berikut.
Oke, kita install package-nya itu package distr. Paket distr ini berfungsi untuk menjalankan distribusi probabilitas dan statistik, dan library ini digunakan untuk mengaktifkan semua fungsi dan objek yang disediakan oleh paket distr ini. Kemudian kita running. Nah, setelah berhasil di running, kita lanjut ke soal pertama, yaitu menggunakan distribusi binomial. Kita masukkan sintaks berikut. Oke. Untuk n_028 ini sama dengan 20, itu di sini ada keterangannya. Ini jumlah komponen yang diproduksi. P_028 sama dengan 0,05 itu peluang suksesnya atau komponen yang cacatnya. Terus untuk X ini sama dengan 2, komponen tidak rusak yang diharapkan. Dan kita menggunakan sintaks debinom, terus kita masukkan ini, dan eh, yang ada di dalam kurung tersebut ini harus sinkron dengan yang ini. Karena kalau tidak sinkron, itu bakal error dan tidak terbaca oleh software RStudio-nya. Kemudian untuk underscore 028 ini, itu 3 digit NIM terakhir kita. Jadi opsional aja mau pakai apa. Ini sebagai keterangan nama aja, penamaan doang. Setelah itu kita running. Didapatkan peluangnya sebesar 0,1886768. Setelah itu kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu menggunakan distribusi Poisson. Oke, untuk lambda underscore 028 sama dengan 0,5 ini menjelaskan bahwa rata-rata panggilan keluhan pelanggan untuk XP ini sama dengan 3 jumlah panggilan keluhan pelanggan yang diharapkan pada jam ke-10. Setelah itu kita menggunakan sintaks depoise. Kita masukkan ininya sesuai dengan yang di sini. Dan kita running. Didapatkan perhitungan peluangnya itu sebesar 0,01263606. Setelah itu kita lanjut ke soal ketiga dengan menggunakan distribusi hipergeometrik. Nah, untuk n_028 ini sama dengan 30, keterangan untuk jumlah mesin produksinya, K_HG-nya itu jumlah mesin yang mengalami kerusakan, NHG jumlah mesin yang akan dipilih, XHG itu jumlah mesin yang mengalami kerusakan. Kemudian kita menggunakan sintaks d_hyper. Setelah itu kita masukkan ini untuk angkanya sesuai yang di sini, kemudian kita running. Didapatkan peluangnya itu sebesar 0,1738362. Kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 4, itu distribusi multinomial. Kita masukkan sintaks berikut. Untuk XML ini, itu jumlah pengiriman paketnya di setiap kategori. Di sini ada kategori 1 jumlahnya 5, kategori 2 jumlahnya 7, dan kategori 3 jumlahnya 3. Size ini adalah jumlah total percobaannya, itu sebesar 15, dan PML ini probabilitasnya, probabilitas keberhasilan untuk setiap kategori. Jadi PML ini harus dicari terlebih dahulu dengan menggunakan rumus NA per NS. NA itu jumlah kategori yang diharapkan, dan NS itu jumlah keseluruhan kategori yang akan dicari peluangnya. Setelah itu kita menggunakan sintaks demultinom. Kemudian kita running. Didapatkan hasilnya 0,05080089. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.